Seumpama biji sesawi. Pagi ini dalam renungan pagi, dan harapan saya saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai akhir zaman ini. Saudaraku, kita tetap bahas tentang bahasan kita, yaitu air mata dan sukacita. Dan kemarin kita telah melihat dua sisi yang pertama yang Yusuf alami tentang air mata dan sukacita, yaitu tentang ketidakadilan yang dia peroleh, yang dia terima di tengah-tengah keluarganya, yaitu sampai dia dijual. Di bagian ini kita akan melihat yang lain, dua sisi yang Yusuf alami, bagian kedua, yaitu air mata dan sukacita. Saudaraku yang kasih Tuhan, tapi sebelumnya kita akan baca ayat yang kita sedang renungkan, yaitu di dalam Kejadian 4:5 ayat yang ke-8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan pagi ini kita akan lihat bahwa sesuatu yang betul-betul hebat kalau orang tidak jatuh di dalam pencobaan atau godaan. Dan kita lihat bahwa Hawa pun tergoda dan dia jatuh. Di dalam Timotius 2 ayat yang 14 dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Hawa tidak tahan digoda oleh iblis dan dia jatuh dalam dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf juga tergoda, atau Yusuf digoda, tapi tidak jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-12 dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dikerjakan Yusuf ketika dia digoda? Dia lari, dia meninggalkan, bahkan lari jauh. Ini yang Yusuf lakukan. Yusuf tidak jatuh dalam godaan. Dia tetap ada dalam kebenaran. Apa yang terjadi saudaraku kasih Tuhan ketika dia melakukan kebenaran? Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 39 ayat yang 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Dia difitnah, dia berkata, mungkin wanita berkata bahwa Yusuf ini ingin memerkosanya. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Yusuf melakukan kebenaran, dia lari. Tetapi hasilnya dengan fitnah itu, dia masuk penjara. Inilah yang disebut dengan sisi air mata. Dia melakukan kebenaran, tapi dia bahkan menerima sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Tetapi saya beritahu, orang yang melakukan kebenaran dan mengalami penderitaan air mata, Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan membuat sesuatu yang hitam menjadi putih, sesuatu yang air mata menjadi sukacita. Dikatakan saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Apa yang terjadi? Orang yang di dalam penderitaan karena kebenaran, Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan membuat sesuatu yang buruk menjadi baik. Itu yang disebut dengan air mata dan sukacita. Bahkan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan
berhasil. Jadi saudara mengasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun situasinya, ketika kita melakukan kebenaran dan mungkin ada penderitaan, ingat, Tuhan menyertai saudara dan akan membuat sesuatu yang gelap menjadi terang, membuat air mata menjadi sukacita. Tetaplah melakukan kebenaran sekalipun ada fitnah dan lain sebagainya. Tuhan menyertai hidupmu dan akan membuat apa yang sudah kerjakan berhasil. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buatlah hidup kami tetap setia, melakukan kebenaran, tinggal dalam kebenaran sekalipun dalam penderitaan. Karena Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.